Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, apa kabar hari ini kalian? Alhamdulillah. Bagaimana pelajaran hari ini? Alhamdulillah. Sebelum memulai kegiatan, alangkah baiknya kita berdoa. Ada yang mau memimpin doa? Sebelumnya izin memimpin sebelum memulai kegiatan, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dulu. Kita perkenalan dulu. Perkenalkan, nama Ibu Hasanah. Bisa dipanggil Ibu Hasanah saja. Siapa yang mau kenalan duluan? Dari sana. Kakak ada siapa? Boleh berdiri, boleh duduk juga bisa. Sok, izin memperkenalkan diri. Nama saya Anissa Wulandari, kelas 12 organisasi 1. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Siti Fauzia Muhammad, kelas 12 akuntansi 1. Ya. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Rika Fitriani dari kelas 12 AKL 2. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Siti Solihah Nurfadilah dari kelas 12 AKL 1. Oke, sudah kenal semuanya ya? Ya. Nah, sebelumnya kalian udah ada yang mengikuti bimbingan kelompok? Ada yang udah tahu apa itu bimbingan kelompok? Belum tahu. Jadi mau dijelasin aja ya? Nah, jadi bimbingan kelompok itu suatu proses bantuan kepada individu kelompok yang memanfaatkan dinamika kelompok dengan fungsi pencegahan dan pengembangan diri dengan anggota 2 sampai 12 orang. Nah, adapun asas-asasnya, jadi tenang ya, kalau yang mengikuti bimbingan kelompok itu ada asas kerahasiaan, keterbukaan. Jadi kalian jangan canggung-canggung gitu, apa aja boleh terbuka. Dan ada kesukaraan, kegiatan, dan kenormatisan. Nah, tujuan bimbingan kelompok ini untuk mengetahui apa sih rencana karir kalian setelah keluar dari SMK ini. Kita lakukan pemanasan dulu ya, biar konsentrasi dulu. Instruksinya gini, kalau saya pegang hidung, kalian tepuk sekali. Kalau misalkan saya pegang mulut, kalian tepuk 2 kali. Oke, so. Mulut, ya. Mulut, hidung. Ini kita akan berlangsung selama 45 menit. Yang mana nanti saya akan menjelaskan topiknya nih. Nah, topiknya tentang setelah lulus SMK kalian mau pilih apa gitu karirnya. Nah, udah gitu kita akan melaksanakannya dengan teknik pemberian informasi dari saya dan teknik menulis. Nanti setelah saya menjelaskan kalian akan menulis. Sebelumnya kalian sedia mengikuti bimbingan kelompok ini? Bersedia. Oke. Nah, nanti pas dalam kegiatan ini diharapkan kalian dapat mengikutinya secara aktif dan tidak berisik juga ya, tertib ya. Nah, ada yang ingin ditanyakan tentang tugas-tugasnya atau udah mengerti? Belum? Sudah? Oke, kalau sudah, mau langsung saja ke materi? Lulus SMK mau kemana nih? Kan ada pilihan karir itu. Misalnya sudah lulus kita mau menikah. Kalau perempuan kebanyakan yang mau menikah ya kalau udah ada yang lamar gitu. Nggak ada. Nah, ada juga yang mau ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi seperti kuliah. Ada juga yang mau bekerja. Nah, selain itu bisa juga ada kursus atau pelatihan. Soalnya pelatihan banyak nih yang menjahit, make up kayak gitu. Nah, atau juga kalian bisa buka usaha sendiri, wirausaha asal kalian mau. Nah, ada juga kita bekerja secara mandiri untuk diri kita sendiri. Faktor pendukung dan penghambatan dalam karir kita nih, kita kedepannya mau seperti apa. Nah, faktor pendukungnya pas keputusan pilihan karir ini ada, kita tuh harus paham terhadap diri kita tuh seperti apa. Misalkan kita mempunyai minat yang seperti apa, punya bakat seperti apa. Nah, ada juga kita tuh punya disiplin nih dalam diri hidup kita itu, atau lebih ininya tepatnya lebih punya tujuan atau prinsip. Nah, ada juga kepercayaan diri dalam diri kita masing-masing, dan yang pastinya punya sikap optimis gitu ya teman-teman. Nah, yang paling penting juga ada komitmen. Kan udah punya prinsip nih, tinggal kita yang komitmen, lebih apa ya,
lebih istiqomah gitu ya dalam rencananya atau keputusan karir kalian yang pilih tuh. Nah, yang terakhir ada juga peran dari keluarga kalian nih. Misalkan kalian ngambil pengen kuliah, nah orang tua juga harus setuju bahwa kalian pengen kuliah, di istilahnya dapat restu gitu dari orang tua buat melanjutkan kuliah. Kalau misalkan nggak dapat, ya pengennya orang tua seperti apa ya kita ikutin. Lebih faktor keluarga juga ya yang mendukung. Nah, ada juga yang faktor menghambat kita dalam keputusan karir ya. Yang pertama, kita nggak percaya diri terhadap diri kita sendiri. Nah, yang kedua, kita punya kebiasaan buruk gitu. Seperti kita tuh males, terus suka terlambat, dan sebagainya. Nah, yang biasanya yang jadi penghambat itu kalau dalam bidang karir itu, kita tuh kurang informasi. Misalkan udah lulus nih kalian, terus ada informasi apa namanya tuh mau lanjut nih ke kuliahan, kan ada informasi SN, SB yang kayak itu tes kayak gitu kan, kalian harus cepat-cepat dapat informasi ya. Kalau enggak telat sedikit ya ketinggalan. Nah, ada juga nih tujuan karir kalian itu seperti apa. Misalkan pengen ngambil kuliah, tujuan kalian kuliah itu untuk apa gitu ya. Ada juga kurang sadar diri kalian itu terhadap misalkan minat bakat kalian itu apa. Nah, ada juga persiapan dalam pemilihan karir kalian nih. Misalkan yang pertama ada kepribadian apa sih yang cocok untuk kita ke depannya. Terus ada juga yang penting itu motivasi dari diri kalian gitu. Untuk misalkan pengen ngambil kuliah, kalian tuh harus ada motivasi dalam diri kalian, motivasi kuliah. Nah, yang ketiga itu ada keterampilan, skill ya. Kan kalian udah punya skill ini ya, akuntansi itu berhitung, mau lanjut ke akuntansi misalnya ke manajemen, kan udah ada skillnya. Juga nilai-nilai, yang mana nilai-nilai ini tuh kayak kalian tuh pernah mengikuti, lebih ke nilai diri kalian gitu, nilai plusnya. Misalkan pengen ngelanjutin kuliah atau bekerja, kan suka di CV suka tertera pengalaman ya, kayak organisasi. Nah, itu adalah salah satu nilai plus juga buat nantinya faktor pendukungnya. Nah, ada juga kendala, yang mana misalkan kendala kalian tuh kalau misalkan pengen kuliah nih terkendala di ekonomi, tapi sebenarnya kalau misalkan terkendala di ekonomi, kalian bisa kok ngambil beasiswa dan lain-lainnya. Nah, ada juga kalian harus mempunyai ambisi. Jadi jangka panjangnya kalian mulai merencanakan kita tuh mau apa gitu. Misalkan dari udah lulus mau kuliah dulu, udah kuliah mau bekerja, udah bekerja misalkan mau langsung menikah aja gitu, sudah mempunyai anak. Kan yang penting kesempatan umur ya, waktu, kesehatan. Nah, ada juga nih peluang buat kita mendapatkan apa ya, kesempatan itu. Misalkan kita mempunyai relasi, misalkan kalian ikutan organisasi, kan kalian jadi mempunyai relasi dan jaringan. Apa kalau misalnya ada informasi apapun bisa kita dapatkan gitu melalui jaringan tersebut. Nah, ada juga cara sukses dalam pemilihan karir nih. Kalian misalkan sama halnya seperti bermimpi, kalian itu lebih kayak memfokuskan diri kalian kayak ngehalu ya. Misalkan kalau ngehalu itu benar-benar diresapi secara nyata gitu. Dia itu pacar aku misalkan, kayak gitu. Misalkan orang yang terkenal satu sekolah itu, dia itu namanya tuh pasti bakalan jadi pacar aku gitu. Terus atau enggak, misalkan nanti nih aku pengen jadi dokter, aku nanti kalau udah beres sekolah mau ngelanjutin kedokteran, mau jadi dokter, pokoknya pengen ngobatin orang banyak gitu. Nah, ada juga yang penting percaya diri dan gigih kalian, dan yang penting itu tujuan kalian gitu. Enggak Memakai teknik menulis ya. Pertama, apakah kalian sudah merencanakan pilihan karir kalian setelah lulus SMK? Sudah. Jika sudah, apa yang ingin kalian lakukan? Sekarang, apakah ada faktor pendukung dan penghambatnya dalam pemilihan karir kalian? Nah, sekarang apakah kalian sudah mempersiapkan rencana tersebut? Karena udah apa aja sekarang? Udah nyiapin apa aja?
semua? Nah, sekarang apa aja sih usaha yang udah kalian lakukan agar bisa tercapai dalam pilihan kalian? Udah semua? Udah. Nah, sekarang ada yang mau membacakannya? Rencana setelah lulus SMK adalah ingin kuliah. Ya. Faktor pendukung, orang tua sudah setuju, saya juga percaya diri. Faktor penghambat, keuangan dan juga skill. Sebagian kecil sudah menyiapkan diri dan juga menyiapkan kepercayaan diri melalui cari informasi, sudah belajar dengan serius dan mencari informasi tentang SBMPTN dan lain sebagainya. Mau kuliah di jurusan apa? Sebenarnya mau lintas jurusan Mau ambil apa? gizi. Gizi, Masya Allah. Tapi kalau misalkan mau gizi, berarti harus belajar IPA tuh. Iya, makanya dari faktor penghambatnya itu skill. Jadi harus belajar lagi ya. Ada lagi yang mau ini? Jika sudah lulus, yang direncanakan ke depannya kerja dulu. Ya. Terus kalau udah misalkan kerja itu kuliah, jadi kuliah itu hasil kerja sendiri. Gak akan bekerja sambil kuliah. Ya bisa juga gitu kayak bekerja sambil. Faktor pendukungnya itu keinginan yang kuat. Jadi kita kalau mau misalkan kuliah harus punya keinginan yang kuat. Iya. Terus faktor penghambatnya ekonomi. Jadi karena faktor penghambatnya ekonomi, jadi kuliahnya sambil kerja gitu, kerja sambil. Terus faktor sudah siap karena ada keinginan yang kuat sama skill karena mau ikut jurusan akuntansi juga. Mau lanjutin ini. Lagi? Untuk kedepannya saya akan melanjutkan bekerja dan untuk kendala ada masih belum diizinkan sama orang tua dan saya sudah menyiapkan skill untuk saya nanti bekerja, sudah dia belajar lagi buat mandiri dan bisa jauh dari orang tua. Pengen jauh dari orang tua. Iya, pengen kerja mandiri. Iya. Mau bergantung. Iya, sama dibantu orang tua. Untuk membantu faktor ekonomi ya. Ekonomi. Oke. Yang terakhir? Setelah lulus dari SMK, saya ingin kuliah. Faktor pendukungnya itu motivasi yang kuat dan juga adanya skill. Dan faktor penghambatnya itu dari masalah biaya. Nah, yang sudah saya siapkan yaitu skill, terus kepercayaan diri, pengetahuan informasi. Dan untuk yang saya sudah siapkan lagi itu belajar lebih baik lagi dan mengatasi skill yang sudah dikuasai. Mau ambil jurusan apa? Karena ngambil jurusan akuntansi jadinya melanjutkan ke manajemen. Manajemen, Masya Allah. Berarti yang ini sama ini masih sejurusan ya? Iya. Hanya Siti kan ya? Paujiah, hanya Paujiah aja yang apa? Yang mau ngambil gizi. Tapi udah ada rencana mau kerja apa? Ya, di bank juga bisa kan akuntansi banyak. Iya betul, bisa ke bank ya. Nah, ada yang mau menyimpulkan nggak kegiatan dengan bimbingan ini? Nggak boleh. Izin menyimpulkan, setelah bimbingan kali ini, saya jadi lebih mengetahui lagi tentang bagaimana rencana kedepannya setelah saya lulus dari sekolah. Dan ternyata untuk kedepannya itu, jika kita ingin melanjutkan, kita harus mempunyai perencanaan yang matang. Dan juga harus menentukan faktor apa yang menghambat untuk kita meneruskan selanjutnya, apa aja yang harus kita siapkan, dan untuk pengetahuan juga menjadi lebih mendalam. Kalau misalkan pengen lanjut kuliah nih, kita tinggal nyari apa informasi tentang beasiswa. Nah, banyak sih di internet atau enggak ngajuin apa sih KIP. Ada kan? Ada. Nah, ngajuin KIP dari sekarang. Nah, udah nanti pas mau daftar kan ada kalau misalkan lolos SN nih, kita daftarin ke SN dulu. Nah, nanti kalau misalnya nggak lolos SN, kalian lanjut ke SB, kan UTBK dulu ya sekarang mah. Nah, daftar, jadi nggak usah bayar. Ya kan nggak usah bayar. Kalian tinggal apa? Berarti kalau manajemen itu ambilnya sosum ya? Ya sosum ya, sosum. Tinggal belajar buat mempersiapkan itu UTBK misalkan nggak lolos SN, baru UTBK. Mudah-mudahan lolos.
biasanya kalau KIP itu ngajuin KIP itu tanggung semuanya, tinggal ini aja nyiapin apa namanya tuh berkas-berkas kayak itu. Terus ada juga sih beasiswa yang dari luar KIP ini suka ada yang aktif ya kan. Nah, terus lagi banyak. Nah kalau misalkan nanti mau kerja apa? Belum ini ya, belum tahu dari akuntansi. Paling nyoba-nyoba kayak ke apa kayak gitu. Kamu juga kan mau kerja ya? Kalau misalkan keterima di negeri mau sambil sampingan, nanti suka ada kerja ini nih namanya tuh kerja part time. Sampai kan ya ada. Terus kalau misalkan nanti misalkan nggak lolos nih di negeri, misalkan ada laundry, mau laundry atau mau kerja dulu full dulu aja nanti buat uangnya tuh kemudian baru kuliah. Terima kasih ya sudah hadir bimbingan kelompok hari ini. Semoga bimbingan kali ini dapat bermanfaat dan membantu kalian dalam menentukan pilihan karir kalian ke depannya. Ya, kita akhiri. Ada yang mau memimpin doa? Izin memimpin doa. Ya, sudah selesai melakukan kegiatan, kita berdoa terlebih dahulu. Doa selesai. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tulis yang kuliah jurusannya menjadi apa? Sama lupa PTN, kampusnya mau di mana. Semoga menjadi doa. Kamu juga kerja misalkan pengen kuliah, tulis